Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita akan membahas preview atau menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Guinea, wakil Afrika Barat dalam pertandingan playoff tim Under 23 untuk lolos ke Olimpiade Paris. Dan pertandingan itu sendiri akan dimainkan Kamis esok, tepatnya pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan di waktu lokal adalah pukul 15 siang atau sore hari di Paris. Dan pertandingan ini kemungkinan akan disiarkan juga di salah satu stadion televisi di tanah air. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis yang menarik. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Di studio Rai Soccer TV telah hadir pengamat, mantan pemain sepak bola, dan juga pelatih sepak bola, Bung Rocky Putirai. Beliau akan mengulas panjang lebar tentang apa saja yang akan terjadi dalam pertandingan esok hari Kamis. Dan semoga ulasan Bung Rocky ini akan memberikan pencerahan bagi kita semua untuk nanti esok menikmati pertandingan dengan nyaman tentunya. Bung Rocky, apa kabar? Puji Tuhan sehat, Om gimana kabar? Puji Tuhan juga, sehat-sehat Bung Rocky. Bandung makin segar aja ya. Tidak habis dari Pekalongan, Om. Oh, Saat pulang Pekalongan dari Liga 3 itu. mimpin Liga 3 Papua ke Pekalongan. Luar biasa kesibukannya ya Bung Rocky. Sukses selalu dengan timnya. Amin. Bung Rocky, ini netizen paling gemas dan juga paling senang mengikuti komentar-komentar Bung Rocky, khususnya di event Under 23 saat ini. Mereka sangat mengikuti setiap komen yang disampaikan oleh Bung Rocky di Rai Soccer TV, dan berbagai komentar-komentar positif diberikan tentang analisis Bung Rocky. Nah, kali ini saya akan mengajak Bung Rocky untuk berbicara lebih dalam lagi untuk pertandingan Indonesia melawan Guinea, perebutan tiket terakhir dari zona Asia, dan juga kesempatan terakhir dari 3 kesempatan yang kita dapat, karena 2 kesempatan awal kita telah kehilangan. Melawan Uzbekistan di semifinal, kita kalah. Kemudian melawan Irak di perebutan posisi ketiga juga tidak beruntung. Dan esok Kamis malam, peluang terakhir bagi adik-adik kita untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris. Pertandingan ini akan tertutup, Bung Rocky. Tertutup dalam hal tidak boleh ada penonton, tetapi kemungkinan bisa disiarkan langsung. Bagi Bung Rocky sendiri, dampak atau implikasi dari pertandingan tertutup ini bagi tim kita ada pengaruhnya atau tidak sih? Misalnya dalam konsentrasi bermain dari pemain-pemain kita, atau mungkin euforia. Kalau sebuah pertandingan ditonton oleh banyak penonton, pasti ada euforia tersendiri dari pemain untuk mau bermain, memperlihatkan penampilan yang terbaiknya. Tetapi ketika tidak ada penonton, ini kadang-kadang juga berdampak bagi penampilan tiap pemain. Menurut Bung Rocky bagaimana dengan kondisi pertandingan tertutup nanti? Silakan Bung. Terima kasih Om waktunya. Kalau menurut saya, kalau kita main bola sebagai ya kalau nggak ada penonton itu, kalau orang sering bilang kalau kita masak nggak ada garam, ya karena sebagai penonton itu penyedap. Penonton itu sumber inspirasi, penonton itu suatu tenaga ekstra yang kita punya. Artinya kalau bermain tanpa penonton itu pasti panitia punya pertimbangan sendiri, punya apa namanya pemikiran sendiri. Tapi kalau saya bertimbang sebagai seorang pemain bola, uh, pasti tidak punya motivasi karena apa yang kita pertontonkan itu memang bikin kita semangat kalau ada penonton. Artinya
pada saat sesuatu yang kita bikin bagus, penonton berteriak dan mereka senang, itu akan menambah motivasi buat saya sendiri sebagai seorang pemain. Jadi kalau main tanpa penonton itu ya hambar, nggak ada menariknya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, artinya adik-adik itu tidak usah banyak pikiran. Mau ada penonton, tidak ada penonton, yang penting tugas mereka cuma satu ini konsentrasi. Tugas saya cuma bermain sebaik mungkin, tidak ada yang lain. Mau ada penonton yang ada motivasi, mau tidak ada penonton, tidak ada masalah. Karena yang harus mereka yakinin bahwa apa yang mereka main itu bukan buat orang lain, buat diri sendiri, buat keluarga, dan buat bangsa Indonesia. Jadi mau ada penonton, tidak ada penonton, kalian tidak usah khawatir. Pada saat disiarin di TV, semua orang akan duduk depan TV, semua orang akan bersorak, semua orang akan dukung. Itu jadi buat saya bermain di stadion itu ada penonton tanpa ada penonton itu juga nggak ada masalah sebenarnya buat kita. Karena pada saat timnas bermain, semua orang akan duduk di depan TV, mau di warung, mau orang lagi, apalagi sekarang sudah ada live streaming seperti itu, dimanapun orang berada, itu saya saksikan dengan mata kepala sendiri, semua orang akan buka pegang handphone mereka untuk nonton. Artinya itu satu modal yang kuat. Buat adik-adik tetap percaya, mau ada penonton, tidak ada penonton, semua masyarakat Indonesia tetap dukung. Jadi jaga kepercayaan itu, berusaha maksimal, keluarin semua, tuntasin tugas tanggung jawab terakhir untuk ambil tiket ke Olimpiade. Itu aja. Ya, kita tahu bahwa pertandingan ini akan dilakoni di pusat latihan tim nasional Prancis, Clairefontaine kalau nggak salah. Dan tentu semua fasilitas di sana tentu fasilitas kelas 1. Ya, khususnya lapangan dan rumput lapangan. Tetapi kita juga harus jujur mengatakan bahwa sebagus-bagusnya apa sebuah tempat latihan tim nasional, masih lebih bagus adalah sebuah stadion yang resmi untuk menggelarkan sebuah pertandingan internasional. Nah, ada isu bahwa lapangan di Clairefontaine ini kurang bagus permukaan lapangannya. Apakah ini juga akan bisa mempengaruhi tim kita nanti ketika melawan Guinea atau juga mungkin saja menguntungkan? Sementara kalau kita lihat background dari tim-tim Afrika, terlepas dari status ekonomi sosial mereka, memang mereka itu lebih banyak besar dan lahir dari proses sepak bola khususnya berlatih di lapangan yang sangat tidak memadai. Boleh saya mungkin sedikit analog, ya ketika saya dan juga mungkin Bung Rocky ketika main bola di Ambon sana, ketika masih kecil itu bermain di tanah liat, tanah kosong yang berbatu-batu pula. Dan kondisi di Clairefontaine ini tentu lebih menguntungkan Guinea yang sudah terbiasa besar dengan kondisi lapangan yang tidak bagus. Nah ini bagaimana buat tim kita nantinya Bung Rocky? Silakan. Kalau saya lihat dari penampilan adik-adik, memang kita harus akui pada saat bermain dengan Uzbekistan, bisa dibilang itu anti klimaks mereka. Performa mereka sedikit di bawah lawan Uzbekistan. Ya, di luar penampilan itu dengan Irak mereka bisa perbaiki. Tapi dengan situasi saat ini, seperti yang kita bicara dari awal, Om, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini kalau tidak ada keberuntungan, itu juga sia-sia. Jadi menurut saya di dua pertandingan terakhir itu lawan Uzbekistan sama lawan Irak, tim kita tidak punya keberuntungan. Artinya di luar mereka bermain tidak maksimal, tidak optimal lawan Uzbekistan, tapi keberuntungan itu juga menjauh, membuat mereka juga susah untuk berkembang. Di lawan Irak, itu bermain perubahan drastis dari perubahan mereka dengan bermain yang lebih ofensif, lebih menyerang, lebih bertenaga. Tapi keberuntungan itu juga tidak ada. Jadi kalau orang bilang masalah lapangan, saya pikir memang semua orang bermasalah soal lapangan. Tapi jangan kita lupa bahwa dua tim itu bermain di situ. Memang tim Afrika mereka lebih sering bermain dengan uh, apa namanya lapangan-lapangan yang tidak standar. Ya, tapi kalau kita lihat mungkin perbedaannya sekarang
banyak pemain naturalisasi yang persiapan mereka di lapangan bagus. Mungkin itu jadi satu persoalan buat mereka. Tapi kita juga lihat ke belakang pada saat masih pemain lokal juga di lapangan yang bagus maupun lapangan jelek. Kita juga tidak bisa mengembangkan permainan. Jadi itu masalahnya bukan ada di lapangan. Masalah itu ada bagaimana siap apa tidaknya mental adik-adik itu untuk bertanding. Dengan 2 kali kegagalan, saya pikir itu menjadi satu cambuk, satu motivasi, dan juga Sintayong pasti sudah memiliki strategi yang terbaik. Yang tinggal bagaimana konsentrasi dari pemain, uh, tekad dari pemain, motivasi dari pemain untuk bagaimana menuntaskan tugas tanggung jawab yang mereka terima di Piala AC ini dengan sukses. Masalah lapangan itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bagaimana diri masing-masing dari pemain itu siap apa tidak untuk diturunkan tuh pada saat dia bermain. Pada saat dia diturunkan, dia bisa keluarin semua kemampuan yang dia punya. Masalah lapangan itu urusan belakang. Tapi pada saat konsentrasi, kemampuan, pemahaman bermain yang bisa jalan dengan baik, saya kira masalah lapangan juga tidak begitu pengaruh. Karena kita juga lihat pada saat pemain lokal kita yang biasa bermain dengan lapangan Liga Indonesia yang belum normal, saat itu juga pada saat bermain dengan tim-tim Asia ataupun Asia Tenggara saja masih kesulitan. Karena pemahaman bermain yang belum mengerti, kondisi badan yang tidak siap, mental yang tidak siap. Tapi sekarang kan mereka siap. Dari mental, attitude, karakter, disiplin mereka siap. Jadi kalau empat faktor ini mereka bisa pertahankan dan keberuntungan ada, saya percaya tim ini akan lolos dan meraih kemenangan. Gitu. Eh, Faktor lapangan memang tidak terlalu bermasalah bagi penampilan adik-adik kita nantinya. Lalu bagaimana dengan cuaca, Bung Rocky? Udara dingin. Bung Rocky kan pernah juga terlibat beberapa tahun di kompetisi Liga Hong Kong karena memperkuat klub Kichi FC saat itu. Udara ini apakah ikut berpengaruh nantinya? Karena di Paris, Prancis saat ini kondisi udara tertinggi adalah 20 derajat dan terendah 9 derajat. Nah, ini tentu bisa ikut mengganggu kondisi fisik pemain-pemain kita yang tidak biasa ada di negara yang iklimnya sangat dingin. Silakan Bung Rocky. Ya memang itu satu faktor yang sangat sangat bila bisa dibilang menjengkelkan bagi pemain asli Indonesia. Saya sendiri ngalamin pada saat di Hong Kong, pada saat cuaca dingin, solusi buat saya, kenapa sekarang saya selalu taruh cabai di setiap jari kaki. Ya, itu membuat panas dan saya akan selalu bergerak untuk berkeringat. Tapi saat ini kan banyak pemain kita yang berdarah Eropa. Jadi banyak pemain naturalisasi. Jadi saya pikir cuaca itu tidak masalah. Dan saya juga mau tanya Om, apa di Afrika juga ada musim musim salju? Ya, tidak ada. Ya, artinya sama. Sama di Afrika dan di Indonesia sama tidak ada musim salju. Berarti kan dengan panas yang mereka alami juga itu satu kendala yang luar biasa juga bakal mereka hadapi. Dan keberuntungan saat ini kalau mungkin 90% atau 80 sampai 90% itu pemain lokal, mungkin itu bermasalah. Tapi sekarang itu sudah pemain lokal itu paling maksimal 4 4 sampai 5 dia. Jadi 4 yang bermain sama 5 kiper. Jadi 6. Kadang sampai 7 pemain naturalisasi. Jadi untuk cuaca sih saya kira tidak ada masalah. Dan ada juga kan beberapa pemain kita yang sudah pernah bermain di Eropa. Ferdinand masih saat ini masih bermain di Eropa. Witan pernah bermain di Eropa. Jadi saya pikir masalah cuaca itu tidak masalah. Yang saya bilang yang jadi masalah utama, yang jadi kendala utama itu mental, attitude, disiplin, dan karakter itu misalkan mereka sudah dengan buat kekalahan beruntun dan mereka bisa perbaiki, mereka bisa introspeksi diri masing-masing dan dapat itu evaluasi dari pelatih kekurangan-kekurangan dalam dua pertandingan dan dalam waktu persiapan itu mereka siap dengan benar. Saya percaya karena kita lihat juga waktu bermain dengan Uzbekistan mereka drop tapi tidak kehilangan sentuhan.
Dan pada saat kita kehilangan sentuhan, kita drop Uzbekistan yang bermain sangat luar biasa. Tapi setelah istirahat mereka bermain dengan Irak, mereka bermain sangat luar biasa. Jadi saya pikir masalah bukan lagi lapangan, masalah lagi bukan cuaca, tapi bagaimana adik-adik dengan 2 kali kekalahan sudah introspeksi diri, sudah dapat evaluasi dari permainan dari pelatih, pasti mereka sudah sama-sama siap untuk mempersiapkan mental mereka untuk langkah terakhir. Dan saya pikir pasti semua pemain sudah siap. Siapapun diturunkan tuh mereka sudah satu tekad, satu tujuan, harus lolos, ambil bikin sejarah di Olimpiade. Karena sudah sejarah demi sejarah sudah muncul. Sintayong bikin rekor terus dengan bikin sejarah. Artinya kalau dia bikin sejarah lagi dengan lolos ke Olimpiade, aduh, saya tidak tahu nanti berapa puluh tahun lagi baru ada nama-nama ganti nama-nama yang ada saat ini. Jadi saya pikir adik-adik mereka tahu itu, mereka sadar itu. Dan saya juga bilang bahwa pemain naturalisasi mereka datang ke Indonesia bukan masalah duit, tapi ada sesuatu yang mau mereka tuliskan di dalam sejarah buat hidup mereka di negara mereka, negara mungkin mereka tidak dapat kesempatan di sana karena mungkin banyak pemain yang bertalenta. Mereka datang di sini, mereka mau bikin sejarah, sejarah yang tidak bisa dibeli dengan uang, sejarah cuma bisa beli dengan satu pengorbanan, yaitu jerih payah kerja keras di lapangan sepak bola. Gitu. Ya, Bung Rocky, Rizky Ridho nampaknya belum bisa main karena terkena 2 kali hukuman pertandingan. Karena waktu dia lawan atau tim kita melawan Uzbekistan, dia terkena kartu merah langsung sehingga sanksinya off dari 2 pertandingan ke depan. Nah, kalau tiadanya Rizky ini dan juga ada keraguan, Justin Hubner kemungkinan tidak dilepas oleh klubnya, tapi kita semua berharap semoga Hubner bisa main. Namun kalau tanpa Hubner dan juga Rizky Ridho, ini seperti apa lini pertahanan kita nantinya? Meski SDY juga sudah punya beberapa pemain yang besar di kompetisi lokal. Namun kalau melihat penampilan Rizky dan Hubner memang masih di atas rata-rata pemain lokal kita. Silakan Bung. Ya, itu itu kendala dalam semua tim. Pada saat menghadapi hal-hal seperti ini, saya pikir sebagai seorang pelatih itu mereka pasti sudah punya keyakinan, mereka pasti sudah punya pegangan. Pemain ini pada saat kartu merah, pemain ini pada saat cedera, artinya sudah disiapin pada saat waktu latihan. Dan memang kita akui pada saat posisi lini belakang kita komplit dari Rizky sama Jafir itu sangat solid. Ya, kita lihat di 2 pertandingan terakhir itu kita banyak sekali kebobolan. Ya, artinya memang lini belakang kita belum solid pada saat salah satu dari mereka itu harus absen. Jadi menurut saya Sintayong pasti sudah punya jalan keluar untuk menghadapi ini. Tapi kita jangan lupa bahwa pemain cadangan ataupun pemain pengganti ataupun siapapun yang akan turunkan di situ juga uh, mereka akan maksimal. Contoh siapa Om yang dari Bali ini? Di Komang Teguh? Yang bikin gol di anulir kemarin itu Ya, 2 kali. Komang Nah, Teguh. terus Komang, ada Ferrari. Artinya Ya, mereka pada saat mereka dipercayakan untuk turun, mereka sudah berusaha maksimal. Dengan kontribusi mereka juga mereka bisa bikin gol. Walaupun berkendala apapun itu, tapi mereka sudah mulai paham. Itu yang harusnya kita sebagai pencinta sepak bola, kita sebagai pendukung timnas Indonesia, jangan cuma melihat hasil kekalahan, tapi marilah kita menghargai dan selalu mensupport, mendukung kerja keras adik-adik ini untuk menjadi lebih baik. Mereka belajar sepak bola, pemahaman sepak bola dengan benar. Artinya kita bisa lihat saja dari cara bermain mereka. Sekarang banyak sekali viral di TikTok, nonton nonton timnas Indonesia sekarang seperti nonton Liga Eropa. Bermain tiki takanya, bobot, akurasi passingnya sangat luar biasa. Artinya mereka sudah berusaha untuk itu. Jadi seperti yang saya bilang, apapun hasilnya, marilah kita sebagai pencinta sepak bola, kita sebagai pendukung timnas, jangan mencari satu kesalahan.
tapi tetap memberi dukungan, support, karena itu yang sangat penting saat ini. Dengan 2 kali kekalahan berturut-turut, adik-adik kita butuh support, adik-adik kita butuh motivasi, butuh dukungan. Jangan lihat hasil kalahnya, tapi marilah kita menghargai jeripaya mereka untuk jadi bermain bola pintar yang selama ini kita tidak pernah lihat dan dipertontonkan sama timnas kita. Sekarang mereka sudah berkembang, mereka sudah ada progres. Marilah kita support mereka dengan memberi dukungan yang maksimal, apapun hasilnya itu, mari kita tetap dukung. Karena kita cuma ngomong, kita cuma nonton, tapi kita tidak tahu beban yang mereka pikul. Semua orang bisa komen, viral banyak sekarang, kayak saya nonton banyak sekali viral di TikTok yang tentang Bung Toel. Tapi itu memang penonton, mereka punya mulut. Tapi coba marilah kita introspeksi diri. Kalau kita di ranah situ, saya sebagai pemain, coba kamu berpikir di desain kamu yang jadi pemain. Ataupun siapa yang mengerti pelatih. Coba kamu di posisi pelatihnya saat ini. Apa yang bakal kamu bikin? Ya, jadi menurut saya saat ini siapapun yang bermain itu sudah tidak ada masalah. Saya selalu bilang bahwa saat ini yang siap dia yang bermain. Karena kita pernah bilang tentang Oki Caraka. Ya, di Sintayong sudah mempersiapkan dia. Tapi nyatanya di U23 ini dia tidak menunjukkan suatu progres yang dimana diharapkan. Hanya balik lagi ke Sananta. Ya, terus ya memang yang saya bilang bahwa siapa yang disiap di latihan selama masa persiapan itu yang namanya profesionalisme yang ditunjukkan oleh Sintayong. Dan itu yang harus adik-adik kita, terutama adik-adik yang ada bermain di liga lokal, yang saat ini kita juga dengar bahwa 3 tahun depan pemain asing itu akan 8. Nah, marilah kalian introspeksi diri. Apa yang kamu tunjukin, apa yang kamu sudah kasih, dengan nilai kamu yang semakin tinggi, nilai profesionalisme kamu, nilai kontrak kamu semakin tinggi, kamu sudah melakukan profesionalisme apa belum? Kamu sudah berjalan di track yang benar apa belum? Latihan yang benar, istirahat yang benar, makan yang benar. Jangan cuma melihat dari satu sisi pada saat kamu jadi cadangan. Oh, pelatih bawa pemain, oh ini si A, oh ini si B, tidak. Tapi introspeksi diri, kamu sudah bikin hal yang benar apa belum? Pada saat kamu sudah bikin hal yang benar, kesempatan itu pasti ada, dan pada saat kesempatan itu ada, pada saat kamu sudah bikin benar, kesempatan itu akan kamu dapat. Dan pada saat kesempatan dapat, kamu akan bisa ambil kesempatan itu. Nah, itu yang terjadi di timnas sekarang. Siapa yang siap? Dia yang bermain. Karena kita lihat, ya mungkin di beberapa pemain asing kita bisa lihat itu starting line up, yang dimana selalu orang bilang the winning team. Tapi ada juga yang cadangan. Nah, itu saya bilang bahwa Sintayong profesional. Siapa yang siap dia yang bermain? Artinya siap bukan cuma kamu siap main, siap. Tidak. Latihan kamu, istirahat kamu, makan kamu, bagaimana kehidupan kamu sehari-hari, yang pasti itu dilihat sama Sintayong. Dan keputusan itu yang diambil berdasarkan bukan cuma penilaian di lapangan. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat ini saya jadi pelatih. Ternyata jadi pelatih tidak segampang yang kamu duduk di luar lapangan untuk bicara. Jadi pelatih tidak segampang yang pada saat kamu diminta tanggapan menjadi komentator. Pada saat ada podcast, kamu tidak segampang itu. Karena kita tidak di situ. Pelatih itu tiap hari dengan pemain. Dan perubahan apapun yang terjadi, dia pasti tahu. Dan itu yang membuat ambil keputusan. Dan kalau keputusan yang diambil pasti bukan cuma dari masalah kamu latihan. Karena kita tahu zaman sekarang sudah lebih modern. Setiap tim ada punya fisioterapi, ada dokter. Terus kita lihat bahwa mereka sekarang latihan sudah mulai pakai rompi kecil yang ada bagaimana bisa mereka punya pergerakan, denyut nadi, VO2 max, segala macam. Alat-alat itu sudah semakin canggih. Artinya pelatih akan lebih mudah untuk menentukan siapa yang siap bermain. Dan untuk siapa siap bermain, itu dia akan perlu konsultasi dengan dokter, fisioterapi, dan jadi keputusan yang diambil juga tidak mudah. Jadi saya bilang buat adik-adik tetap semangat. Saya percaya dengan progres kamu lakukan saat ini,
dengan banyak sejarah yang kamu bikin saat ini. Siapapun yang Sintayong turunkan bahwa itu dia percaya sama kamu. Dia percaya dengan hasil kerja keras dia untuk mendidik kalian, membentuk kalian. Jadi bukan siapa yang cadangan, siapa yang inti. Kalau itu di mata saya yang saya lihat dengan Sintayong punya, siapa yang siap, dia yang bermain. Jadi buat adik-adik yang nanti bermain, tetap percaya, tetap percaya diri, karena pelatih itu juga percaya sama kamu. Jadi kamu harus punya rasa percaya diri yang lebih dan jaga kepercayaan itu. Itu, terima kasih. Betul sekali Bung Rocky, karena biasanya penonton, pengamat, analisis juga sampai pada netizen. Mereka itu terkadang keluar jalur, ya. Mereka tidak mau peduli mengapa pemain itu salah umpan, mengapa pemain itu bermain secara individu, juga pelatih mengapa memasang pemain A bukan pemain B. Pokoknya mereka mau yang ini harus itu. Dan Bung Rocky tadi katakan betul. Coba kalau kita ada di posisi pelatih ketika duduk di bench, itu pantat kita panas, perut kita mual kali ya melihat pemain-pemain kita itu tampil tidak maksimal. Juga pemain yang ada di lapangan. Mereka sudah bertarung habis-habisan, tetapi ketika satu kesalahan akhirnya menjadi penampilan yang 80%, 90%-nya itu bagus, menjadi cemoohan, cacian, bahkan ya fitnahan daripada netizen maupun penonton. Nah, ini yang harus mungkin kita perlu ya membangun keharmonisan dalam tim khususnya, baik antara pemain, pelatih, dan ofisial. Karena keharmonisan ini perlu, dan di sana ada unsur trust. Karena beberapa hari terakhir juga kita lihat di media sosial, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memberikan wejangan di ruang ganti, entah itu sesudah pertandingan atau sebelum pertandingan, tetapi yang pasti wejangan itu yang tadi Bung Rocky katakan, memberikan motivasi, dukungan kepada adik-adik kita, sehingga mereka harus bermain dengan kemampuan terbaiknya. Namun apa yang disampaikan Erick Thohir ini bisa juga disalah tangkap oleh para pemain, sehingga memang terlihat ada satu atau dua pemain yang sedikit berseberangan. Ditambah lagi dikomporin oleh netizen. Jadi ramailah di media sosial itu. Nah, ini yang perlu harus dibangun, kondisi harmonis dan saling percaya di dalam tim kita. Nah, mungkin Bung Rocky sedikit memberikan pesan kali ya, mengulang yang tadi lagi, mempertajam. Pemain itu harus bagaimana ketika mendapat arahan, instruksi, bahkan juga kritik dan marahan dari pelatih maupun ketua umum federasi. Silakan Bung Rocky. Saya tidak bicara apa yang orang alami Om, tapi saya selalu bicara yang apa yang saya alami. Artinya, semasa saya bermain, itu banyak sekali wartawan yang mau wawancara saya sebelum ataupun sesudah bermain. Ya, banyak juga yang kritik, banyak juga yang menyanjung. Tapi saya selalu bilang sama wartawan, apa yang mau kamu tulis tentang saya, nanti pada saat di lapangan yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Ya, jadi eh, pertanyaan-pertanyaan basa-basi saya tidak akan jawab. Yang mau kamu tulis tentang saya, apa yang kamu lihat di lapangan itu yang kamu tulis. Dan dengan kejadian yang dialami saat ini, saya pikir adik-adik juga harus lebih dewasa, bijaksana dalam segala hal untuk melihat sudut pandang itu bukan dari sudut pandang kalian sendiri. Artinya kita lihat sejauh ini banyak hal yang dibikin oleh Pak Erick Thohir untuk bagaimana memajukan sepak bola Indonesia. Saat ini juga orang banyak yang komen tentang dia, kamu kompetisi dibenahin, bukan timnas. Tapi ya itu yang saya bilang, sekarang yang jadi kepala itu Pak Erick Thohir. Dia punya pemikiran sendiri untuk bikin bagaimana sepak bola itu maju. Nyatanya jalan yang dia pilih untuk membentuk dan mensuksesnya timnas, paling enggak sampai 70-80% sudah jalan. Walaupun belum ada gelar, tapi banyak hal yang bikin dengan prestasi, bikin sejarah. Jadi hal-hal itu juga yang saya mau adik-adik lihat dari sudut pandang orang lain. Artinya bukan cuma kamu yang berjuang di lapangan. Memang kamu yang menentukan hasil. Tapi hasil itu tidak akan bisa berjalan
kalau tidak ada dukungan dari federasi. Tidak ada dukungan. Artinya kita bisa lihat saat ini bagaimana Pak Erick Thohir sebagai ketua umum berupaya melancarkan semua dengan artinya membuat semua bisa berjalan dengan lancar. Ada sampai kita bisa sampai titik ini. Dan kalau saya lihat dari apa yang di Om cerita buat saya, karena saya jarang tuh mau uh, ikut tentang sosial media itu saya jarang. Karena memang itu salah satu hal yang selalu bikin pada saat kita mental kita nggak siap, kita akan terpancing. Saya pernah seperti itu, makanya saya tidak. Saya punya sosial media, saya punya TikTok, saya punya Instagram, saya punya Facebook. Walaupun saat ini Facebook saya sudah dihack sama orang, disabotase, tapi buat saya itu cuma sesuatu yang pada saya stres di lapangan, saya bikin itu jadi senang. Saya posting apa yang bikin saya senang, saya senyum, saya senang. Bukan membuat itu jadi wadah bagaimana saya harus berkomunikasi, saya harus konsentrasi dengan komen-komen yang ada di situ. Ya, artinya saat ini pada saya yang tadi Om bilang bahwa pada saat kamu bermain bagus, satu kesalahan saja itu sudah merusak itunya. Jadi saya juga bilang bahwa baiknya kita menghormati, menghargai jerih payah adik-adik untuk kasih apresiasi buat mereka, untuk support mereka dengan progres yang mereka bikin. Jadi sisi tenggak, maksudnya perselisihan yang seperti ini saya pikir wajar. Wajar. Artinya sebagai seorang bapak, dia mau anaknya lebih bagus. Dia mau anaknya itu lebih maksimal. Dia mau anaknya dapat yang terbaik. Ya, begitu juga dari seorang anak. Bapak tidak lihat saya sudah berusaha. Tapi artinya itu kan cuman argumen antara seorang bapak dengan seorang anak. Kalau sekarang kita bilang antara bos sama karyawan. Jadi saya pikir itu hal biasa Om. Yang tadi Om bilang memang netizen yang selalu memanas-manasi. Tapi saya berharap adik-adik juga bisa lebih dewasa menyimak itu, menerima itu dengan pikiran yang jernih, dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan cuma sebagai sudut pandang yang kamu lihat, tapi juga sudut pandang yang bagaimana, oke, coba saya di posisi Pak Erick Thohir. Apa sih rasanya? Bagaimana sih rasanya? Sampai dia harus keluarin statement seperti itu. Saya pikir Pak Erick Thohir juga pasti seperti itu. Coba berpikiran, coba saya ada di posisi pemain. Apa sih yang saya rasain pada saat dia omongin seperti itu? Nah, hal itu yang mungkin saya banyak belajar, banyak belajar, tapi yang hal positif yang saya selalu bikin bahwa saya tidak pernah termakan dengan sosial media karena saya selalu membatasi diri untuk selalu berbicara, apalagi kita mau main pasti telepon berbunyi, saya tidak pernah angkat. Nah, artinya zaman sekarang itu lebih modern, semua serba canggih. Nah, itu konsekuensi yang harus kamu ambil, konsekuensi yang harus kamu lewati. Bagaimana dengan kecanggihan dunia saat ini, kamu cuma bisa lihat dengan jempol. Nah, itu juga yang harus kamu harus mempersiapkan mental kamu untuk menghadapi semua itu. Karena kita tahu bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Ya kalau kamu tidak bisa terima kritikan, saran dari netizen, ya udah kamu jadi komentar kamu aja. Karena nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat. Kamu nggak perlu mengekspos diri. Tapi dengan usaha kamu, dengan talenta yang Tuhan kasih, kamu harus naik tinggi. Ya udah, kamu harus siap dengan risiko itu. Kritikan dari mana saja itu untuk membangun. Ya artinya kalau di Kristen itu kan semakin banyak cobaan, bukan cobaan, semakin persoalan yang datang, kamu bisa hadapin. Itu kan iman kamu semakin meningkat. Jadi buat saya konflik itu cuma siapa tahu itu jadi pemicu untuk jadi motivasi pemain bisa lebih semangat, bisa jadi. Siapa tahu itu juga bisa jadi pengurus juga bisa lebih mawas diri, bisa jadi kan. Semua kan ada positif dan negatif Om. Oke, Bung Rocky, yang terakhir, singkat, padat, jelas. Hasil pertandingan seperti apa? Karena kita lihat Gunea juga memiliki pemain-pemain yang postur tubuhnya tinggi, kekar, dan kokoh gitu. Apakah ada kesulitan buat tim kita nanti dan hasilnya seperti apa?
Kalaupun kita menang, skornya mungkin bisa diprediksi. Silakan. Eh, saya percaya kalau adik-adik bisa konsentrasi 100% dan mental mereka siap, mereka bisa ngatasin, mereka bisa ladenin semua yang tim lawan keluarin. Ya, hasil maksimal kita akan cari dan perpanjang waktu adu penalti. Oke, Bung Rocky. Terima kasih analisisnya, ulasannya dalam dan menarik sekali. Menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua yang memang mengaku sebagai penggemar, pecandu sepak bola, pendukung tim nasional. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus ulasan-ulasan yang menarik. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!